Polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan maut bus pariwisata yang terguling di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 4 orang tewas dan 10 korban luka masih dirawat di rumah sakit. Pasca kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Pemalang KM 312B, tim gabungan dari Satlantas Polres Pemalang, Ditlantas Polda Jawa Tengah, dan Korlantas Polri langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Aparat kepolisian melakukan traffic accident analysis atau TAA untuk mengetahui kronologi peristiwa, mulai dari awal bus mengalami gangguan hingga berhenti. Polisi juga menggunakan 3D scanner dan drone untuk memindai sejumlah titik lokasi kecelakaan. Belum, nanti data ini yang kita dapat akan diolah oleh tim TAA, Traffic Accident Analysis, akan mendapatkan nanti penyebab terjadinya kecelakaan dari faktor manusia, kendaraan, jalan, dan yang lainnya akan kita cek nantinya. Ya masih butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasilnya. Minggu siang, kecelakaan tunggal bus karyawan terjadi di jalur keluar tol Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas, sementara 10 orang korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Hingga saat ini, polisi belum menentukan tersangka akibat kecelakaan ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Duka menyelimuti keluarga saat pemakaman korban kecelakaan bus maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Korban dimakamkan di TPU Bendan Ngisor, Semarang, Jawa Tengah. Di antar doa dan duka, Endah Ciptaningrum 51 tahun dimakamkan di Jalan Keranji, Bendan Ngisor, Semarang. Endah menjadi satu dari 4 korban kecelakaan maut bus wisata Kandang Kinasi yang terjadi di Jalan Tol Pemalang, Brebes. Disaksikan suami, kedua anak dan kerabat, jenazah korban dimasukkan ke liang lahat. Suami korban mengaku tidak ada firasat apapun sebelum korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tunggal bus karyawan terjadi di jalur keluar tol Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas, sementara 10 orang korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, imbas kereta anjlok di Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan pemberangkatan ratusan penumpang di stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat mengalami keterlambatan. Sementara itu pihak KAI memastikan pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan kereta api memperoleh pengembalian bea 100%. Keberangkatan ratusan penumpang berbagai tujuan di stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat mengalami keterlambatan sejak Minggu pagi hingga Minggu malam pasca anjloknya kereta api Purwojaya di Kabupaten Bekasi. Dari data PT KAI Daops 3 Cirebon, keterlambatan pemberangkatan terjadi di semua rute. Kedatangan kereta api dari arah Jakarta terlambat 2 hingga 3 jam. Penumpang mengaku kecewa dengan keterlambatan ini dan terpaksa menunggu hingga berjam-jam demi bisa berangkat ke daerah tujuan. Melihat informasi keterlambatan ini gimana? Kecewa nggak sebagai ibu penumpang kayak gini, Bu? Ya, kecewa Ibu ya. Tapi ini terus menunggu apa gimana nih, Bu? ya terus terpaksa nih. Oh, terpaksa. Ya udah. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan bahwa proses evakuasi seluruh rangkaian KA Purwojaya yang anjlok di stasiun Kedung Gedeh telah selesai. Namun dampak dari evakuasi Purwojaya keberangkatan sejumlah perjalanan kereta jarak jauh terganggu. Ini rencana menaik kereta Argo Bromo Anggrek tujuan ke Semarang. Diinfokan tadi keretanya tetap berangkat. Posisi kereta sekarang di stasiun Jakarta Kota pembersihan. Tapi jadwal berangkatnya jam 8.20 seharusnya. Tapi ini tertunda. Tapi tetap berangkat sepertinya. Sudah berapa jam Pak? Di sini sudah 2 jam berarti ya. 2 jam. Iya. Berarti tetap berangkat dan Bapak ingin berangkat juga? Ya, tetap. Tidak. Rencananya tetap berangkat.
KAI memastikan pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan kereta api memperoleh pengembalian bea 100%. Dampak dari kejadian kemarin, pertama anjlok 2 gerbong, kemudian kereta api Purwojaya mengalami kelambatan. Selanjutnya kereta api lainnya ada yang sebagian relasi dibatalkan. Hari ini ada sekitar 9 kereta api yang perjalanannya dibatalkan, bertujuan untuk menormalisasi nanti atau esok hari agar kembali perjalanan kereta api menjadi normal kembali. Para pelanggan kereta yang terdampak dipastikan akan mendapatkan layanan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku, baik berupa servis recovery maupun pengaturan perjalanan lanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pagi ini Pemkot Jakarta membongkar ratusan kios pedagang hewan dan buah di Jalan Barito, Kebayoran Baru. Pembongkaran diwarnai tangis histeris pedagang yang hewannya mati saat pembongkaran tersebut. Ini kepanasan Pak, hewan-hewan. Sampai gimana sih kerjaannya? Formalitas Pembongkaran diwarnai tangis histeris dari pedagang di Jalan Barito. Tangisnya semakin kencang ketika mengetahui hewan dagangan miliknya mati saat proses pembongkaran. Pedagang lain turut memprotes petugas dengan duduk di tengah jalan. Pedagang mengaku rugi belasan hingga puluhan juta rupiah akibat pembongkaran relokasi kios ini. Petugas pemerintah Kota Jakarta Selatan menerjunkan 3 ekskavator dan ratusan personil untuk pembongkaran kios. Beralih ke informasi lain, pemirsa, heboh sebuah warung bakso di Bantul, Yogyakarta ternyata menjual bakso yang mengandung daging babi. Sangat disayangkan warung bakso yang telah lama berjualan ini tidak memasang logo non-halal hingga dikhawatirkan dibeli oleh umat muslim. Sebuah warung bakso di wilayah Ngestiharjo, Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bahan bakunya berasal dari daging babi ini, akhirnya dipasang spanduk dengan label tidak halal. Tulisan bakso babi yang dipasang oleh Muspika dan Ormas Islam sebagai upaya agar umat muslim tidak tertipu dengan bakso yang dijual. Warung bakso milik Saido, warga asal Sleman, sudah sejak lama berjualan dan sempat viral di media sosial. Bagi warga Ngestiharjo memang sudah tidak asing dan mengetahui jika bahan bakunya menggunakan bahan daging babi. Namun tidak bagi orang luar hingga menimbulkan kecemasan dan khawatir termakan oleh umat muslim. Bakso babi memang sudah jelas, itu jelas hukumnya haram. Dan tidak ada bakso babi yang halal, bakso babi yang haram, tidak ada. Semuanya haram. Sehingga tegas bagi kami bahwa ini harus kemudian kita perjelas ya, supaya masyarakat lebih tahu. Kini warga tak perlu cemas karena label non-halal sudah terpasang di warung bakso. Pemilik warung pun tak keberatan atau mengeluh pendapatan akan berkurang setelah dipasang tulisan bakso non-halal karena mengandung daging babi. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.